Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Cuman sebelum masuk ke technical analisisnya, rekomendasi broker ya, bisa dicek di link deskripsinya. Untuk modal terutama di bawah 100 dolar ya, usahakan gunakan akun sen dengan konsep money management dengan baik dan benar ya, tentunya untuk nekan resiko. Jadi melatih untuk kedisiplinan. Masalah profit itu nanti nomor 2, yang penting adalah disiplin. Waktunya pakai stop loss ya, pakai stop loss. Kalau sudah salah jangan terlalu maksa di market ya. Tentunya kelebihan dari FBS ini baik dari segi kripto pun, Nasdaq ataupun pair forex ya, dari mayor minor itu saya lihatin juga lengkap dan semuanya itu bisa di trade dengan menggunakan akun sen ya. Untuk link ada di deskripsi. Kemudian dari segi contoh jurnal ya, ini juga sudah tersedia di deskripsinya. Cuman kalau saran dari saya untuk rekan-rekan, usahakan buat sendiri ya. Tapi kalau misalkan pengen instan itu tinggal download aja, linknya ada di deskripsi. Ini sebagai contoh aja. Untuk bulan ini saya udah mencapai target ya, jadi saya nggak terlalu ngoyo maksa ke market. Kalau misalkan tidak sesuai dengan planning ya saya nggak akan masuk ke market. Cuman kalau misalkan sesuai dengan plan, jatah ataupun alokasi lot yang ada di sini itu kurang lebih ya, ini saya pecah menjadi maksimalnya per hari itu jatahnya adalah 0,08 standar. Ini kemungkinan saya akan gunakan di bawah 50%-nya per hari. Jadi untuk nekan resiko ya, ini sebagai tanggal. Untuk contohnya di tanggal 20 kemarin ya, ada 4 kali entry posisi. Yang pertama itu profit hampir 4 dolar lah, 3,88. Kemudian di gold kemarin sempat cari ancang-ancang setup buy juga, profit 11 dolar, tetapi ada kena minus stop loss, itu kurang lebihnya ada 4,01 dolar ya. Yang di sini ini kena SL plusnya di gold juga, jadi ada 2 kali entry posisi di gold. Yang satunya TP, yang satunya itu kena SL plus ya. Kemudian untuk maksimal entry posisi, untuk melatih disiplin ya, usahakan jangan lebih dari 5 kali entry posisi, apalagi untuk pemula ya. Untuk alokasi di sini, lot di sini tuh sudah akumulasi otomatis tergantung dari saldo yang ada di sini ya. Kemudian dari segi fundamental untuk malam ini 20.30 ya, atau jam setengah 9 malam nanti, hati-hati ada klaim pengangguran yang akan dirilis, tetapi waspada aja, ini rawan direvisi ya data ini, jadi tetap waspada aja. Akankah nanti di atas dari perkiraan dan di atas dari data yang sebelumnya, atau di bawah daripada data yang sebelumnya. Cuman kalau misalkan data yang keluar nanti itu adalah di bawah data yang sebelumnya dan di bawah daripada data yang perkiraan, tentunya ini untuk indeks dolar akan lanjut menguat. Tetapi kalau misalkan ini nanti positif, maksudnya itu adalah di atas daripada data yang sebelumnya, indeks dolar berpotensi terkoreksi ya. Yang kedua adalah dari indeks manufaktur dari Philadelphia, diperkirakan juga ada penurunan yang secara signifikan ya. Ini hati-hati untuk nanti malam, dimulai dari kurang lebihnya antara jam 8 ke atas ya. Dan untuk besok itu ada beberapa data penting juga yang mesti diantisipasi. Dimulai dari siang itu ada retail salesnya dari Inggris. Ini waspada aja, kemungkinan volatility yang berhubungan dengan GBP dan Euro kemungkinan akan besar. Untuk malamnya itu Amerika 2145 ya, ini akan rilis PMI juga, cuman perkiraannya sih nggak keluar. Tetapi data yang sebelumnya adalah 48,5, itu yang pertama. Yang kedua adalah 55,0. Kalau misalkan data yang keluar nanti di atas daripada data yang sebelumnya, tentunya ini positif untuk indeks dolar. Kemungkinan gold akan kedorong kembali ke bawah ya. Tetapi kalau misalkan negatif, data yang keluar adalah di bawah daripada data yang sebelumnya, kemudian kemungkinan untuk indeks dolar terkoreksi ke bawah dan gold itu bisa lari ke atas lebih tinggi ya. Dari segi teknikal, sesuai yang diantisipasi kemarin, kalaupun ada kenaikan kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara 106.78 untuk tanggal 21 malam ini ya. Dan pergerakan ini retest kembali di level area tersebut. Kalaupun ada kenaikan untuk malam ini ya, sampai dengan besok sebelum rilis data dari PMI Amerika, kemungkinan masih belum jauh-jauh di 107 sampai dengan 107.05. Tetapi kalau misalkan besok ini datanya adalah positif dan itu surprise, 107.05 ini akan dijebol dengan mudah, dan next targetnya itu berada di physical price levelnya 107.500, maksimum adalah di 107.76. Tetapi kalau misalkan trigger dari segi fundamental itu hasilnya adalah negatif, kemungkinan dia akan terkoreksi dan pergerakannya pun ringnya masih terbatas. Kalau misalkan kedorong ke bawah 106 sampai dengan 105.73 terlebih dahulu. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold ini mendadak kuat ke atas dan lanjut terus ya, dan saat ini itu tertahan di level area batas konfirmasi bawahnya pivot monthly. Pergerakannya itu sudah lebih dari 1000 pip untuk minggu ini ya untuk kenaikannya. Tetapi kalau kita lihatin dari pola yang terjadi saat ini,
itu kan ranging up, tetapi kenaikannya ini masih tertahan di 2674. Untuk planning buy kemarin ya, itu kan yang diantisipasi target pertama itu di 2650, cuman antisipasi saya di 2661 itu masih belum, ternyata sekalian diambil juga untuk hari ini. Jadi untuk planning buy untuk minggu ini sudah selesai terlebih dahulu. Untuk saat ini lebih ke wait and see terlebih dahulu, dikarenakan ketika mendekati level area 2674 atau sebagai psiko price levelnya 2675, harga ini kan masih ke reject dan penurunannya ini pun masih belum jelas, belum terkonfirmasi tutup di bawahnya 2661 kembali ya. Waspadai aja untuk malam ini. Triggernya fundamental nanti, kalaupun nanti hasilnya adalah negatif untuk USD, kalaupun ada kenaikan dari gold ya, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh terlebih dahulu di 2686 sampai dengan besok sebelum rilis PMI. Tetapi kalau misalkan PMI-nya besok itu rilisnya ternyata negatif, hati-hati, gold itu berpotensi bergerak di atasnya level area 2700 kembali, maksimum itu berada di 2721. Tetapi kalau misalkan hasil PMI-nya besok itu adalah positif, ini bisa kembali ke bawah dengan cepat. Next targetnya kemungkinan di antara 2635 sampai dengan 2630 ya. Ini gambaran saya untuk fundamental untuk besok. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikal saat ini, dikarenakan sebagai target planning buy yang kemarin, meskipun maksimumnya sementara adalah di 2661 ya, mengingat harga posisi saat ini kan masih retest di level area 2674 sampai dengan 2675 ya. Ini masih belum jelas akankah dia lanjut ke atas atau terkoreksi sedikit ke bawah baru balik ke atas. Ini masih belum jelas. Saran saya adalah wait and see terlebih dahulu. Kalaupun mau buy, ini sudah keluar dari market ya, yang dapat entry posisi kemarin. Tetapi kalau misalkan mau buy sekarang, statusnya adalah udah telat. Tetapi kalau misalkan mau sell, ini masih belum ada konfirmasi. Jadi hati-hati untuk posisi harga saat ini. Bisa aja ini lanjut ke atas menuju 2686 sampai dengan 2697 ya. Tetapi dari segi time frame kecilnya tetap waspadai potensial terjadinya koreksi sebelum harga ini lanjut ke atas. Jadi kesimpulannya untuk gold malam ini sampai dengan besok sebelum rilis PMI dari Amerika, zona pantaunya kalaupun kedorong ke atas kemungkinan sudah nggak jauh-jauh di 2686, maksimum itu di 2697 terlebih dahulu. Tetapi kalau besok ini hasil PMI-nya adalah positif, hati-hati gold bisa bergerak kembali di atasnya 2700. Dan dari segi idealnya, kalau misalkan malam ini terjadi potensial koreksi ya, konfirmasinya berada di 2661. Kalau misalkan harga masih belum mampu bergerak di bawahnya level area 2661, ini masih belum bisa dikatakan gold akan terkoreksi lebih dalam ya. Dan normal koreksinya itu pantau di zona yang saya blok merah di sini, 2650 pembulatan, batas bawah adalah di 2646 terlebih dahulu ya. Ini sebagai antisipasi dari segi teknikal kalau misalkan terkoreksi. Tetapi kalau misalkan hasil daripada PMI besok ini ternyata adalah positif, waspadai kembali level area 2635 sampai dengan 2630 ya. Jadi kesimpulannya, pergerakannya gambaran saya untuk malam ini sampai dengan besok menjelang ataupun sebelum PMI rilis ya dari Amerika, berpotensi dari segi teknikalnya itu koreksi sebelum harga lanjut ke atas. Pantau di yang pertama adalah 2661. Kalau misalkan jebol berarti potensial terjadinya koreksi itu mendekati level area 2650 dulu baru upside kembali. Tetap waspadai, mau entry posisi baik buy ataupun sell, saran saya adalah jangan overload, jangan overtrade, tetap gunakan stop loss ya. Untuk posisi buy yang saya bahasin di video yang kemarin, targetnya 2650 dan 2661 semuanya udah clear. Kemudian dari segi GBP USD, pergerakan untuk GBP USD, harga ini ketika kedorong ke bawah itu ke reject di 1.2626 dan kenaikannya ini pun ya, kalau misalkan saya zoom, itu masih ketahan di support pertama weekly 1.2651, kurang lebih pas di level area tersebut. Jadi kuncinya untuk malam ini, selama harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.2651, arahnya masih tetap ke bawah. Targetnya itu yang berada di 1.2600 sebagai psiko price levelnya. Batas bawah itu adalah di 1.25800. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, kalaupun ada kenaikan sampai dengan besok, sampai dengan jam 2 siang ya, sebelum rilis dari fundamental tadi dari Inggris, itu kemungkinan masih belum jauh-jauh. Gambaran saya masih tetap berada di bawahnya di antara 1.2678 sampai dengan 1.2695 pembulatan atau zona yang saya blok hijau. Kalau misalkan saya gambar ya, ada potensi kemungkinan
kedorong ke atas kembali. Kalau misalkan ke reject sekali lagi, harga ini baru turun ke bawah. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area 1.2651, kemungkinan dia akan kembali sedekat mungkin dengan zona yang saya blok hijau di sini, baru kembali ke bawah menuju level area sebagai physical price levelnya 1.2600 ya. Ini gambaran saya untuk GBP USD. Untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD, harga ini juga statusnya sama. Untuk support pertama weekly itu sudah di break, dan di sini juga ada zona supply baru ya. Ketika mendekati harga dari bawah ya, ke dorong ke atas, ini masih ada reaksi mendekati level area yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Tetapi dari jangka panjangnya ya, ini bisa aja berpotensi untuk Euro USD itu kedorong ke bawah lebih dalam ya. Tetapi yang saya antisipasi kemarin, kalau misalkan ada rekan-rekan yang dapat sell di area zona tengah atau sebagai pivot ya, TP pertama itu sedikit berada di atasnya history low minggu lalu 1.0495, ini sebagai TP pertama. Kalaupun yang sudah dapat di atas ya, ini mau keluar sebagian posisi, stop loss dimajukan di bawah break even tentunya sih nggak masalah. Dan untuk next targetnya sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Yang saya khawatirkan itu nanti malam ini itu tidak ada pergerakan yang secara ekstrim signifikan ya. Untuk next targetnya, zona yang saya blok merah di sini ini sebagai level area TP2 nya kurang lebih di antara 1.0466 sampai dengan 1.0456. Jadi kesimpulannya untuk Euro USD masih ada peluang untuk turun ke bawah lebih lanjut. Untuk kunci malam ini itu berada di kisaran level area 1.0534 selama harga masih belum mampu bergerak di atasnya level area tersebut dan tidak terkonfirmasi dari segi time frame H4-nya, body candle tutup di atasnya level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Kalaupun mau dijadikan re-entry, cari ancang-ancang setup sell, tentunya sih ini lebih ideal, tapi dari segi jarak stop loss harus berada di history high di sini ya, di atas level area tersebut, dan maksimum targetnya antara 1.04700 sampai dengan 1.04600 ya. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD harga ini masih tetap bermain-main di zona tengah atau sebagai pivot ya. Berkali-kali untuk minggu ini ketika menyentuh level area tersebut itu bereaksi, jadi nggak langsung. Terutama untuk hari ini ya, ini lumayan lama juga. Untuk AUD USD ini masih tetap kuncinya, mengingat untuk di sini 0.6500 ini kan sudah terkonfirmasi ya, sudah dijebol ke bawah. Jadi kuncinya masih tetap berada di 0.6539 selama daily close-nya masih belum mampu tutup di atas level area tersebut, tinggal tunggu cari konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah sell, tetapi untuk saat ini masih wait and see dulu. Ini masih belum jelas akankah ke reject di zona tengah atau pivot atau sedikit ke dorong ke atas kembali, baru harga ini kembali turun ke bawah ya. Kalau untuk entry posisinya silahkan sesuaikan dengan analisa masing-masing ya. Untuk sementara ini kalau misalkan dapat entry di zona tengah atau sebagai pivotnya, jarak untuk stop loss itu maksimum adalah 30 sampai dengan 32 pip kalau misalkan dapat harga di pivot untuk saat ini. Tetapi kalau misalkan ada kesempatan ke dorong ke atas dan ke reject di level area 0.6539, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, re-entry sell, dan untuk targetnya untuk stop loss ya kurang lebih sekitar 20-an pip. Jadi mana yang valid di antara titik entry-nya itu sesuaikan dengan analisa masing-masing. Ini sementara saya gambar di sini dulu. Stop loss 30 pip dari targetnya itu ruang gerak sekitar 50 pip, sedikit berada di atasnya support pertama weekly. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini lanjut ke dorong ke bawah, kenaikannya itu ke reject di zona tengah atau sebagai pivot ya. Dari segi body candle-nya itu sama sekali tidak ada penutupan di atasnya 1.4005 ya. Jadi ini masih belum terkonfirmasi untuk USD CAD ini mau kembali ke dorong ke atas. Waspadai aja kalaupun dia lanjut ke dorong ke bawah selama level area 1.39400 itu bertahan. Dari segi daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, minimal adalah 4, tinggal tunggu cari konfirmasi pembalikan arah. Planning kalau menurut saya dan untuk posisi saya itu saya lebih memilih untuk cari ancang-ancang setup buy dengan target terdekat day trade berada di 1.4000 sebagai physical price levelnya ya, ini untuk targetnya. Tetapi untuk titik entry-nya kalau misalkan ada kesempatan sedikit ke dorong ke bawah sedekat mungkin dengan zona yang saya blok merah di sini dan ke reject di level area 1.39400, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy. Batas maksimum sementara day trade untuk TP-nya itu berada di antara 1.4000 sampai dengan 1.4005. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss harga ini di sini kan sudah terkonfirmasi penutupan di atas level area batas konfirmasi atas pivotnya, dan terkoreksinya itu masih ketahan di zona tengah atau sebagai pivotnya. Untuk planning kemarin itu adalah cari ancang-ancang setup buy
harusnya ini baru aja ke trigger ya, cuman saran saya untuk stop loss itu bebas pilih. Kalau misalkan mau taruh di bawah batas konfirmasi pivotnya ya, ruang gerak sekitar 30-an pip, tentunya sini nggak masalah. Tetapi gambaran saya kalau misalkan harus stop loss di sini itu agak sedikit rawan. Tetapi kalau misalkan di bawah low-nya ruang gerak itu sekitar maksimum adalah 40 pip, ini kemungkinan cukup untuk ngasih ruang gerak kalau misalkan sebelum harga naik lebih tinggi ya. Yang saya khawatirkan nanti spek kayak gini baru harga muter balik, itu yang saya khawatirkan untuk USD Swiss saat ini. Tetapi dari segi targetnya, TP pertama itu 0.8888, ruang gerak sekitar 50 sampai dengan 55 pip, TP maksimum sampai dengan besok sebelum rilis daripada fundamental dari Amerika ya, indeks harga konsumennya itu ruang gerak sekitar 80-an pip. Jadi planning kalau menurut saya ini lebih ideal kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen kemarin sudah saya informasikan ya, untuk target TP-nya itu sedikit di bawahnya 156.06 atau 156.00 sebagai physical price levelnya, dan kategorinya di sini sudah memasuki level area resisten pertama weekly, dan harga ini kan kedorong ke bawah lebih lanjut ya. Perhatikan di kurang lebih di sini 155.200 sentuhan pertama, harga kan kepental ke reject ke atas, kemudian di pivotnya di sini dia juga nggak langsung kedorong ke bawah, tetapi membuat reaksi atau zona supply baru ya, dan harga drop ke bawah tetapi ketahan di 154.16. Di kirinya di sini juga ada rally, base rally atau zona demand ya. Tidak menutup kemungkinan untuk USD Yen itu berpotensi harga kembali ke atas. Kalau dari segi time frame satunya di sini sudah kebentuk hammer dan doji ya, cuman hammernya ini sayangnya candlenya merah. Tetapi kalau misalkan ini dijadikan re-entry buy kembali, pertanyaannya adalah misalkan harus stop loss sedikit di bawahnya zona demand yang ada di sini. Ruang geraknya kalau misalkan saya ukur itu sekitar 85 pip, pertanyaannya adalah berani atau tidak. Tetapi kalau misalkan ada kesempatan harga ini sedikit kedorong ke bawah, dari segi body candlenya minimal H4 masih belum mampu tutup di bawahnya 154.16, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Kalaupun mau re-entry buy itu tentunya lebih ideal. Dari segi jarak stop loss pun itu bisa menekan menjadi 60-an pip ya. Jadi mana yang valid sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Tetapi dari segi targetnya pun ini tidak ada perubahan. Tetapi dari segi TP satunya untuk day trade ya, kurang lebihnya itu berada di 155.55 ya, ruang gerak sekitar 100-an pip lah kalau misalkan dapat harga nanti sedikit di bawah level area tersebut. Dan untuk maksimum targetnya itu masih tetap tidak ada perubahan 156.06 ya. Ini gambaran saya dari segi gold dan pair forex untuk hari ini sampai dengan besok ya. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing, jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.